Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bu Guru harapkan kalian tetap sehat dan selalu semangat. Hari ini kita awali pelajaran hari ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar tentang organ gerak hewan. IPA kelas 5 semester 1. Organ gerak ada dua macam. Ada organ gerak aktif dan ada organ gerak pasif. Apa itu organ gerak aktif? Organ gerak aktif dalam tubuh hewan adalah otot. Disebut organ gerak aktif karena otot memiliki kemampuan untuk melakukan gerakan dan tidak perlu digerakkan oleh organ bagian tubuh lain. Sedangkan organ gerak pasif adalah organ gerak pasif dalam tubuh hewan adalah tulang. Disebut organ gerak pasif karena tulang tidak bisa bergerak sendiri dan harus digerakkan oleh organ gerak aktif. Kerjasama antara alat gerak aktif dan alat gerak pasif membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Nah, sedangkan sekarang ada beberapa hewan yang bermacam-macam tempat hidupnya dan mereka mempunyai berbagai macam alat gerak. Yang pertama adalah hewan di darat. Hewan yang ada di darat contohnya adalah kucing, sapi, kelinci, kuda, ayam, dan lain-lain. Kalian bisa mencari contoh yang lain. Nanti kalian amati di sekitar rumah kalian ada beberapa contoh hewan di darat. Kalian nanti bisa membandingkan apa saja alat gerak itu. Yang selanjutnya adalah hewan di air. Contohnya adalah ikan, cumi-cumi, bintang laut, plankton, dan lain-lain. Ada banyak macam hewan di air ya. Nggak hanya ini saja. Kalian nanti bisa mencari di YouTube atau di video, mencari contoh-contoh hewan di air. Dan contoh hewan di air ini salah satunya adalah ikan. Ikan ini bergerak dengan menggunakan siripnya. Ya. Adalah hewan di udara. Contohnya burung, kupu-kupu, belalang, capung, dan lain-lain. Nah, untuk hewan yang ada di udara, ini alat geraknya adalah menggunakan sayap. Mereka dengan menggunakan sayap bisa terbang kemana-mana. Nah, untuk yang selanjutnya, setelah kita belajar muatan IPA, kita akan mempelajari tentang bahasa Indonesia yang menjelaskan tentang pokok pikiran. Apa sih yang disebut dengan pokok pikiran? Ya, pengertian pokok pikiran. Pokok pikiran merupakan sebuah inti dari suatu bacaan. Nama lain pokok pikiran yaitu
apa saja? Nah, pokok pikiran disebut juga dengan pikiran utama, gagasan pokok, inti masalah, masalah utama, atau ide pokok. Jadi ini ada beberapa macam nama lain pokok pikiran ya. Kalian bisa menyebutkan nanti apa saja, terserah kalian. Ketika nanti ada pertanyaan, apa sih yang disebut dengan nama lain dari pokok pikiran? Kalian bisa menjawab salah satunya. Terus, apa sih fungsi pokok pikiran? Fungsi dari pokok pikiran adalah agar para pembaca lebih cepat dalam mengidentifikasi apa yang sebenarnya ingin disampaikan paragraf tersebut. Jenis pokok pikiran berdasarkan paragraf ada 4 macam, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf deskriptif, dan paragraf campuran. Sekarang kita bahas satu-satu ya. Apa sih yang disebut dengan paragraf deduktif itu? Jenis paragraf deduktif adalah paragraf yang peletakan pokok pikiran akan berada pada bagian depan. Selanjutnya, paragraf induktif. Jenis paragraf induktif menggunakan peletakan pokok pikiran pada bagian akhir paragraf. Yang selanjutnya lagi adalah paragraf deskriptif. Pokok pikiran dari paragraf deskriptif terletak secara menyebar. Artinya, setiap kalimat penjelas atau pendukung memiliki pokok pikiran secara tersirat. Yang terakhir adalah paragraf campuran. Paragraf campuran memiliki peletakan pokok pikiran yang ada pada bagian awal dan akhir paragraf. Ciri pokok pikiran. Apa saja sih ciri pokok pikiran itu? Yang pertama, keberadaan pokok pikiran tidak terlalu berbelit. Yang kedua, pokok pikiran harus disampaikan secara jelas. Yang ketiga, bersifat umum. Yang keempat, adanya kalimat pendukung. Bagaimana cara menentukan pokok pikiran? Untuk menentukan pokok pikiran, kalian bisa menentukan beberapa langkah. Langkah yang pertama yaitu baca seluruh isi dalam paragraf. Yang selanjutnya, baca setiap kalimat. Yang ketiga, memisahkan kalimat utama dengan kalimat penjelas. Yang keempat, tandai informasi penting. Yang kelima, kenali kalimat penjelasnya. Yang keenam, memberikan kesimpulan sebuah paragraf. Yang terakhir, tandai setiap menemukan pokok pikiran. Untuk pelajaran hari ini, pertemuan kali ini sudah selesai. Bu Guru harapkan kalian bisa memahami apa yang sudah Bu Guru sampaikan dan juga tetap semangat belajar. Akhir kata dari Bu Guru, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.